Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman, yang mana di sini ada kabar terbaru ya dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara, yang mana di sini tentunya akan digunakan ya untuk semua tenaga honorer. Nah, dipastikan teman-teman bahwa nanti di dalam dua informasi ini ya teman-teman sudah melakukan ngecek data ya, sehingga nanti tampilannya seperti yang sudah disampaikan oleh BKN di informasi-informasi sebelumnya. Ya, nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada informasi penting apa dari BKN ya terkait dengan tenaga honorer. Untuk itu teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita langsung saja kita bahas untuk dua informasi penting dari BKN ya, tentunya untuk semua tenaga honorer, baik yang ikut nanti di tahap 1 yang sudah selesai ya, maksud saya yang sudah selesai untuk P3K di tahap 1, yang mana memang untuk P3 tahap 1 ini sudah mulai diinformasikan ya, sudah mulai dirilis untuk informasi-informasi kelulusan bagi P3K di tahap 1. Nah, tentunya bagi rekan-rekan yang mau ikut di periode 2 ya, tentunya di sini juga ada informasi, ada kabar baru ya dari BKN terkait dengan tenaga honorer yang akan ikut di periode 2 ini. Nah, yang pertama teman-teman kita bahas di sini ada informasi hoax ya, ini dari BKN, yang mana di sini memang banyak sekali beredar informasi mengenai hasil kompetensi P3K ya. Nah, di sini teman-teman disebutkan ya bahwa di dalam tampilan SSCASN itu ada informasi mengenai kelulusan terkait dengan status P3K paruh waktu ya. Di sini disampaikan dari BKN, kelakuan netizen zaman now ya, waspada keterangan hasil yang diedit menyerupai tampilan portal BKN. Nah, untuk pengumuman hasil seleksi P3K periode 1 dapat langsung sobat cek melalui login pada akun masing-masing atau melalui pengumuman instansi ya. Jadi ini memang sebenarnya yang hoax itu adalah capture-nya ya. Jadi tampilan gambar ini yang diedit ya, yang ini menyerupai informasi di laman SSCASN. Nah, teman-teman untuk hari ini ya, jadi sudah banyak ya dari instansi-instansi yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan pengumuman hasil seleksi P3K di tahun 2024 ini, khususnya bagi rekan-rekan yang ikut di periode 1 ya. Nanti untuk daftar instansinya ya, teman-teman bisa cek di mastiukdr.com. Teman-teman masuk di ASN, di sini ada hasil P3K 2024 ya. Nah, di sini ada beberapa instansi ini sudah melakukan pengumuman ya. Sudah ada melakukan pengumuman terkait dengan informasi mengenai kelulusan di P3K di periode 1. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di laman ini ya, atau mungkin teman-teman bisa cek di login SSCASN atau di informasi dari masing-masing instansi. Terus di sini teman-teman untuk informasi hoax dari BKN ini adalah tampilan di laman SSCASN ya. Jadi ketika teman-teman untuk pengumuman hasil kelulusan ya, sesuai dengan surat edaran dari BKN itu kan tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024 ya. Terus berikutnya teman-teman di sini adalah untuk pengisian daerah atau NIP ya. Jadi untuk pengajuan NIP-nya, kalau teman-teman cek di laman SSCASN, nah di sini di tampilan resume ya, di tampilan SSCASN itu nanti yang di paling bawah teman-teman ya, setelah ada pengumuman. Nah, di sini teman-teman ya, jadi tadi yang diedit itu adalah di bagian ini ya. Nah, di bagian ini ya, seharusnya kalau untuk P3K ya itu memang berdasarkan aturan ya, jadi berdasarkan Kemenpan 347 itu memang ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, yang mana sebenarnya yang menjadi informasi hoax itu adalah yang ini ya. Jadi ini bukan tampilan asli dari BKN, artinya bukan tampilan asli dari laman SSCASN ya.
Jadi ini yang disampaikan hoax oleh BKN ya, adanya informasi mengenai pengumuman kelulusan di P3K tahun 2024 yang mana di sini ada status P3K paruh waktu. Nah, sebenarnya untuk tampilannya ini memang bukan tampilan di SSCSN teman-teman ya. Ini hanya diedit ya oleh orang-orang ya, atau oleh netizen teman-teman. Ya, sebenarnya mengenai P3K paruh waktu itu sebenarnya juga sudah dibahas teman-teman ya di dalam keputusan Mentan RB nomor 347. Ini tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun anggaran 2024. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini di diktum ke-30 teman-teman ya. Jadi di diktum ke-30 mana ya? Ke-30 mana? Ini ya, ke-30. Nah, ini bukan ke-30 teman-teman ya, tetapi di diktum ke-33. Ya, jadi diktum ke-33 ini sebenarnya memang ada P3K paruh waktu ya. Jadi dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ya, mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi ya. Nah, ini di dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi kompetensi teman-teman, seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, artinya dia tidak mendapatkan informasi, dapat dipertimbangkan. Ini ya, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu ya. Sebenarnya di paruh waktu itu ada, cuma yang menjadi hoax itu adalah tampilan di P3K saat ini tidak ada tampilan yang seperti ini ya. Jadi tampilannya nanti ketika waktu pengisian DRH ya tampilnya seperti ini ya. Nanti ini waktu pengisian DRH bagi rekan-rekan yang mendapatkan informasi itu ya. Terus yang informasi kedua teman-teman, di sini ada informasi pendaftaran terkait dengan P3K di tahap 2 ya, di tahap atau periode 2. Nah, ini BKN juga memberikan informasi teman-teman yang mana pendaftaran seleksi ya untuk periode 2 ini akan ditutup 31 Desember 2024 pukul 23.59. Nah, jadi bagi rekan-rekan ya yang bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun ya. Ini di pemerintah ya teman-teman, minimal 2 tahun itu silahkan mengajukan untuk pendaftaran di P3K tahap 2. Nah, ini ada informasi juga bagi guru teman-teman ya. Jadi untuk P3K guru yang mengenai RTG ya, ruang talenta digital ya. Jadi mulai malam ini teman-teman, ini kemarin yang sudah didata oleh Dinas Pendidikan ya, baik provinsi, kabupaten atau kota. Ini coba dicek ya teman-teman yang kemarin belum bisa daftar ya, karena memang di SSCSN terdeteksi masih kurang masa kerjanya ya. Jadi dia sebenarnya sudah masuk di Dapodik, mungkin ada keterlambatan masuk di Dabodiknya. Jadi sebenarnya dia sudah ngajar lama, tapi proses masuk di Dabodiknya mungkin belum terupdate ya. Nah, itu sudah bisa dicoba untuk hari ini. Tentunya bagi rekan-rekan yang sudah didata oleh Dinas Pendidikan sudah bisa melakukan pendaftaran ya. Nah, ini teman-teman di BKN menyampaikan informasi bahwa 3 hari lagi untuk pendaftaran seleksi P3K di periode 2 ya. Jadi teman-teman bagi yang memang memenuhi syarat di tahap 2 ini segera melakukan pendaftaran ya sebelum 31 Desember 2024. Ini biasanya kalau di akhir-akhir ini crowded ya, biasanya bisa saja lemot ya, atau mungkin tidak bisa diakses dan lain sebagainya. Jadi mumpung masih ada waktu ya, teman-teman segera cek ya. Nah, ini memang sesuai jadwal di edaran BKN untuk pendaftaran seleksinya ya. Untuk P3K di tahap 2 itu adalah 31 Desember 2024. Nah, teman-teman pastikan teman-teman ya, jadi tampilannya ketika teman-teman masuk di SSCSN ini sudah sampai resume ya, sudah mengakhiri prosesnya. Terus yang terakhir ya, pastikan teman-teman sudah mencetak kartu pendaftarannya ya. Jadi pastikan seperti ini ya. Nanti di laman SSCSN sudah resume dan sudah diakhiri, dan pastikan teman-teman sudah mencetak bukti pendaftaran untuk P3K di periode 2 tahun 2024 ini. Oke teman-teman ya, itu informasi yang dapat kami sampaikan ya. Teman-teman segera melakukan cross check data ya. Jangan lupa informasi-informasi update terbaru dari instansinya masing-masing. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.